Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan kembali berbagi sharing ilmu agama karena berkaitan atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, maka sedikit kita akan mengulas hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Kita tahu bahwa kurban merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang yang ingin berkurban, ingin berbagi dari harta yang dia miliki ketika membeli hewan kurban, apa saja yang harus ada atau syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi pada hewan kurban tersebut, baik itu sapi ataupun domba ataupun kambing, karena ketiga-tiganya ini yang masuk kategori yang boleh untuk dikurbankan. Apa saja syarat yang harus terdapat pada hewan kurban tersebut? Secara umum dulu, minimal ada 2 syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban. Yang pertama sekali adalah umur. Jadi tidak sembarang hewan kurban bisa untuk dijadikan kurban. Jadi ada ketentuannya, ada umurnya. Misalkan sapi harus berumur 2 tahun. Dan kerbau dalam hal ini sama, ya, sejenis dengan sapi. Kemudian domba minimal harus 6 bulan. Sedangkan kambing minimal harus berumur 1 tahun. Nah, sapi 2 tahun, domba 6 bulan, kemudian kambing itu 1 tahun, itu hitungannya tahun hijriyah atau bulan hijriyah. Kalau sudah memenuhi umur yang kami sebutkan tadi, maka hewan tersebut sudah layak untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnah illa ayya'thura alaikum fatadhbahu jaza'atan minad dha'ni, rawahu Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ketentuan hewan yang umurnya berapa atau yang sudah berapa lama yang boleh dijadikan untuk hewan kurban. Nah, pertanyaannya, apakah timbangan atau berat dari hewan tersebut bisa dijadikan acuan untuk hewan kurban? Karena tidak selamanya hewan, misalnya kambing yang sudah berumur 1 tahun itu gemuk. Mungkin yang menggembalanya itu tidak begitu baik memberikan pakan untuk hewan tersebut, kambing tersebut, sehingga kelihatan kurus. Nah, ini menjadi faktor pendukung, ya, bukan faktor utama. Jadi bisa saja, ya, kambing yang sudah 1 tahun tapi kurus sekali itu tidak layak jadi hewan kurban. Ataupun ada kambing yang pertumbuhannya itu super cepat dan bagus sekali, ya, dagingnya banyak sekali, sehingga belum sampai 1 tahun bisa saja untuk dijadikan hewan kurban. Misalkan dalam kasus ini ada sapi yang belum sampai 2 tahun, tapi beratnya itu sudah di atas 350 kilo, ya. Secara itu 350 kilo itu sudah seharusnya 2 tahun, tapi dia belum sampai 2 tahun. Nah, boleh-boleh saja untuk dijadikan hewan kurban. Kenapa? Karena dagingnya banyak. Menjadi faktor juga untuk menjadikan hewan kurban itu dari kapasitas daripada daging hewan kurban. Nah, itu syarat pertama. Jadi hewan kurban perlu dipastikan
umur ya, ataupun berat daging yang dimiliki oleh hewan tersebut sudah mencapai berat tertentu yang bisa dijadikan hewan kurban. Kemudian syarat yang kedua adalah hewan tersebut tidak ada cacat, baik cacat bawaan ya, dari sebelumnya sudah memang cacat, ataupun cacat dalam perjalanan, dalam proses menunggu waktu kurban. Nah, cacat itu seperti apa? Misalnya matanya buta, kemudian telinganya terpotong, ya, kakinya pincang, kemudian hidungnya patah, ya. Hal-hal yang bisa dikategorikan bahwa hewan tersebut cacat. Maka apabila terdapat kecacatan pada hewan kurban Anda, baik cacat itu sudah ada sebelumnya, bawaan, ataupun dalam proses menunggu waktu kurban cacat, maka hewan tersebut tidak bisa lagi dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi nantinya sah-sah saja kalau misalnya daging tersebut setelah kita sembelih, kita bagikan daging-dagingnya, itu dianggap sebagai sedekah biasa, tidak dianggap sebagai kurban. Karena kurban itu punya ketentuan, harus benar-benar sempurna, tidak boleh ada yang cacat. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi, faqala al-awra'u bayyinun awruha, wal maridatu bayyinun maraduha, wal arja'u bayyinun dal'uha, wal kasiru allati la tanfa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa apa saja yang bisa dianggap sebagai sebuah kecacatan, maka itu akan menafikan bahwa itu adalah hewan kurban, alias orang yang berkurban tidak akan mendapatkan pahala kurban daripada hewan tersebut. Walaupun disembelih sah-sah saja, silakan dilanjutkan dan dibagikan dagingnya sebagai sedekah biasa. Sedekah biasa hukumnya sunnah, sedangkan korban hukumnya sunnah muakkad, lebih tinggi lagi levelnya. Mudah-mudahan semua kita yang membeli hewan kurban bisa memperhatikan dengan seksama hewan yang kita beli. Kita pastikan hewan yang cukup umur atau dagingnya banyak. Kemudian yang kedua, tidak ada cacat sama sekali. Begitu juga orang yang mengelola atau lembaga yang memfasilitasi untuk korban harus benar-benar menjaga hewan-hewan yang dititipkan atau yang diwakilkan oleh si pengkurban. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam menjaganya, tidak hati-hati, hewan tersebut bisa cacat di tempat kita, hewan itu tidak akan bisa dianggap sebagai hewan kurban. Si pewakil atau pengkurban tidak akan mendapatkan pahala kurban. Maka hati-hatilah hadirin pemirsa sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa semua, dan kurban kita, hari raya kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.